Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitab Thaharah, yaitu kitab tentang bersuci. Bab yang ke-9 yaitu bab tayammum, bab tentang tayammum. Hadis yang ke 110. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sa'idu, tanah itu, wudu'u, merupakan alat untuk berwudu, al-muslimi, bagi umat Islam, wa illam, dan apabila tidak, yajidil, mendapati, ma'a, air, asyrosinin, 10 tahun. Jadi maksudnya tanah itu adalah alat untuk berwudu bagi orang muslim meskipun tidak mendapatkan air bahkan sampai 10 tahun. Faidha, maka apabila, wajada, telah ditemukan atau didapatkan, alma'a, air, falyattaqillaha, maka bertakwalah kepada Allah, wal yumissahu, dan usaplah, basyaratahu, kulit dengan air. Jadi maksudnya kalau seandainya menemui air, misalkan mendapatkan air, maka kita diperintahkan bertakwa kepada Allah, menjaga keistiqomahan takwa kita, dan gunakan air itu untuk mengusap atau membasuh kulit, artinya berwudu menggunakan air. Rawahul Bazzar, diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, wa sahhahahu Ibnul Qattan, dan disahihkan oleh Ibnul Qattan. Lakin sawwabat Daruqutni irsalahu, akan tetapi Imam Daruqutni mengatakan bahwa hadis ini mursal. Mursal itu artinya sampai, mursalan, sampai. Asal katanya dari irsalan, seakar, jadi sampai. Mursal, sampai. Walid Tirmidzi, dan menurut Imam Tirmidzi, an Abi Dzarrin, dari Abu Dzar, nahwuhu, ada hadis yang serupa, wa sahhahahu, dan disahihkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa difahami maksud dari hadisnya? Bisa ya. Kita lanjutkan kepada syarahnya. Pertama, tayammum itu sebagai mutahhir. Apa itu mutahhir? Mensucikan. Tayammum itu sebagai mutahhir, mensucikan dan menghilangkan hadas. Tayammum bukanlah hanya mubihan lis-shalah. Apa itu mubihan lis-shalah? Mubihan, asal katanya mubah. Mubah artinya boleh. Berarti tayammum itu bukan hanya untuk mubihan lis-shalah, bukan hanya boleh untuk sholat. Karena dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tayammum sebagai wudunya orang muslim. Maka kalau sudah sebagai wudunya orang muslim, maka kalau seandainya tidak menemui air, kepingin baca Al-Quran, boleh tayammum. Jadi tidak hanya untuk sholat saja. Atau misalkan di daerah yang tidak ada air sama sekali untuk bersuci, kemudian dalam kondisi junub, boleh bersuci menggunakan tayammum dalam kondisi junub, karena tidak mungkin mandi junub karena tidak ada airnya. Dan bukan berarti kalau junub kamu terus guling-guling di tanah, enggak gitu loh. Tapi tetap tayammum sesuai dengan syariat yang diajarkan, yaitu wajah dan kedua tangan sampai ke siku. Pendapat ini dipilih oleh Imam Abu Hanifah, salah satu pendapat dari Imam Ahmad, menjadi pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan ulama
lainnya. Pendapat pertama, jadi pendapat yang saya jelaskan barusan, mubihan lis-shalah, tidak hanya untuk sholat saja. Nah, berbeda dengan pendapat jumhur ulama, yaitu mayoritas ulama madhab Imam Maliki, Syafi'i, dan madhab yang masyhur dari Imam Ahmad, bahwa tayamum hanyalah mubihan lis-shalah, hanya dibolehkan untuk sholat. Jumhur ulama tidaklah menghukumi tayamum sebagai penghilang hadas. Jadi ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa tayamum itu bersifat menghilangkan hadas, sehingga boleh baca Al-Quran, boleh untuk mandi junub dan lain sebagainya. Sementara pendapat yang kedua mengatakan bahwa tayamum itu hanya untuk sholat saja, karena tayamum bukan untuk menghilangkan segala hadas. Itu pendapat yang kedua. Pendapat terkuat adalah pendapat pertama menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, bahwa tayamum itu untuk menghilangkan hadas secara temporer. Temporer itu artinya apa? Temporer, ada batas waktu tertentu, berjangka. Jadi kalau wudhu itu tidak berjangka. Selama kamu tidak melakukan tindakan-tindakan yang membatalkan wudhu, maka itu tidak akan batal, kan gitu toh. Misalkan kamu selama 3 hari 3 malam nggak buang angin, nggak pipis, nggak buang air besar, nggak tidur, nggak menyentuh wanita, nah maka wudhunya kan tidak batal, artinya tidak berjangka. Kalau wudhu ada sebab-sebab yang menyebabkan dia batal. Tapi kalau tayamum itu berjangka. Jadi dari satu sholat ke sholat berikutnya, misalkan ketika kamu maghrib kamu bertayamum, nah ketika masuk isya, walaupun tidak ada tindakan-tindakan yang membatalkan wudhu, tidak tidur, tidak buang angin, tidak buang air besar, buang air kecil, tidak menyentuh lawan jenis, masuk waktu isya, maka harus tayamum kembali. Itu namanya temporer, ada jangka waktunya, ada batasan waktunya. Jadi tayamum itu digunakan untuk menghilangkan hadas secara temporer hingga menemukan air atau hingga sanggup menggunakan air. Alasannya, satu, setelah penyebutan tayamum disebutkan di dalam surat Al-Maidah ada satu ayat yang berbunyi ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Allah itu tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagi masuk ya. Kenapa? Masuk ini ya. Bisa dipotong. Bisa dipotong. Benda ketika kajian ini suaranya begini. Iya, bisa dipotong. Lanjutkan aja. Maksudnya bisa dipotongkan itu gimana? Di-cut. Yang waktu itu di-cut langsung. Bukan, pertanyaan saya ketika saya ngisi kajian ini kan TV-nya hidup, suara kan masuk loh. Emang bisa suaranya diambil yang TV? Bisa diperedam. Bisa suaranya. Yang TV diredam bisa. Iya. Saya lanjutkan. Iya kan dulu diperjelas. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walaki yuridu liyutahhirakum. Allah itu tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Allah hendak membersihkan dirimu. Al-Maidah ayat 6. Allah itu menginginkan tayamum untuk menyucikan sebagaimana air juga untuk menyucikan. Pendapat yang pertama ya. Pendapat yang kedua, tayamum adalah pengganti bersuci dengan air. Sebagaimana dalam kaidah disebutkan, annal badala lahu hukmul mabdal. Annal badala, hukum badal. Badal itu artinya apa? Badal. Ada nama khotibnya berhalangan, maka yang mengisi khotbah adalah badal khotib. Imamnya berhalangan, maka yang ngimami saat ini adalah badal imam. Apa artinya badal? Pengganti. Badal itu pengganti. Jadi harus ada badal khotib, badal imam itu harus ada. Maka hukum badal, hukum pengganti, lahu hukmul mabdal, sama dengan hukum yang digantikan. Jika bersuci dengan air akan menghilangkan hadas, maka tentu tayamum juga akan menghilangkan hadas. Syarah yang kedua, tayamum untuk keadaan junub
kemudian setelah itu mampu menggunakan air, diperintahkan untuk mandi. Jadi kesimpulannya, kita ambil jalan tengah-tengah dari beberapa pendapat ulama ini. Kan khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang tengah-tengah. Ulama yang pertama berpendapat bahwa tayamum itu bisa menghilangkan segala hadas dalam kondisi-kondisi tertentu. Kemudian ulama yang kedua berpendapat tayamum itu tidak bisa menghilangkan hadas karena sifatnya hanya temporer, hanya sementara saja. Maka kita mengambil jalan yang tengah. Ahlus sunnah wal jamaah itu senantiasa mencari jalan. Boleh kita kadang-kadang menggabungkan antara kedua madhab untuk kemaslahatan yang tidak menyulitkan atau memberatkan kita, itu boleh. Nah, gimana jalan tengahnya? Jalan tengahnya kita meyakini bahwa tayamum itu menghilangkan hadas dalam kondisi yang darurat, karena kalau tidak menghilangkan hadas tidak mungkin disyariatkan di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, karena tayamum di dalam Al-Quran pun disebutkan. Nah, tetapi pendapat kedua kita gabungkan, kita ambil hanya untuk batasan waktu tertentu. Salah satunya adalah cerdasnya ulama-ulama zaman dulu menciptakan kaidah usul fikih ya. Jadi salah satunya adalah misalkan sholat maghrib yang tadi saya contohkan sudah tayamum, walaupun tidak kentut, tidak buang air besar, tidak buang air kecil, tidak tidur, tidak menyentuh lawan jenis, ketika masuk waktunya Isya, maka dia harus tajdidut tayamum, harus memperbarui tayamum sebagai bentuk dari kehati-hatian. Nah, atau misalkan menemui air, sudah tayamum terus menemui air, nah itu bagaimana? Maka bersegeralah untuk wudhu, karena ketika ketemu air tayamumnya tidak berguna lagi, harus dibatalkan tayamumnya dengan mengambil air untuk wudhu. Nah, kemudian kalau dalam keadaan junub gimana? Masuk waktu sholat, keadaan junub, nggak ada air, maka tayamum sholat walaupun dalam keadaan junub, gitu, karena sudah tayamum. Tapi ketika ketemu air, maka dia wajib langsung mandi wajib. Nah, yang menjadi ikhtilaf nanti sholatnya perlu diulangi lagi atau tidak. Nah, nanti insya Allah ada di kajian berikutnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Soal masalah tayamum nggak ada? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, semuanya sehat, Amin. Semuanya diberikan rizki yang barokah, rizki yang bisa memberikan kebaikan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Besok insya Allah kita akan membahas tayamum kemudian mendapati air pada waktunya. Jadi yang tadi saya bahas tadi, sudah tayamum, sudah sholat, tahu-tahu ketemu air, waktu sholatnya belum habis. Misalkan jam 12 siang tayamum, waktu zuhur, sholat, jam 1:30 ketemu air. Nah, ini gimana? Sholatnya diulangi atau tidak ketika ketemu air? Insya Allah besok kita akan bahas. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.